Bu Ya, Bidan, kenapa sayang? Bu Bidan banyak banget nih yang DM, yang Mm-mm. komen-komen di TikTok nanyain soal Mm-mm. plasenta lengket tuh gimana sih? Soal plasenta ya? Atau hari-hari ya? Oke, Mm-mm. Bu udah bahas ya. Mau didengarkan, semoga bermanfaat ya nak ya. Apa itu plasenta? Plasenta itu atau ari-ari adalah cokol atau makanan yang dibuat untuk ketika bayi sebagai sumber makanan dari kita ke anak kita ya. Lah, si plasenta itu normalnya akan keluar sendiri, Nak, sesaat setelah bayi lahir. Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Biasanya bidan itu akan nyuntuin yang di paha itu loh, di kanan atau di kiri bisa. Itu adalah untuk menyuntikkan biar oksitosin, biar plasentanya lahir sempurna. Nanti bidan akan melakukan namanya PTT, peregangan tali pusat terkendali. Artinya tidak dirogoh-rogoh nih. Ketika 5-10 menit dan normalnya akan keluar sendiri. Lah kalau seandainya nggak keluar nih Bu Bidan, diapain sama bidannya? Ditunggu dulu setengah jam. Setengah jam nggak keluar, nanti akan disuntik oksitosin kedua. Setelah itu ditunggu lagi. Supaya apa? Ari-arinya bisa keluar. Kok sampai aku dirogoh-rogoh Bu Bidan? Itu kenapa sih sebabnya? Bidannya nggak sabaran ya? Kayak gitu. Lah, coba didengerin sama Bu Bidan ya. Jangan gitu dulu. Ya, sebetulnya plasenta itu dia itu menempel di rahim, ada namanya desi 2 desialis. Desi 2 desialis itu adalah batasan antara rahim dan otot rahim, batasan antara rahim dan otot rahim ya Dok ya. Nah, kafum rahim kayak gini kan, sama otot rahim kan yang di dalam kan. Lah desi 2 desialis itu sebetulnya ketika ini rahim dia itu hanya nempel di sini sehingga dia tidak menembus namanya otot rahim. Lah kalau plasenta yang sampai menembus otot rahim itu namanya plasenta akreta. Di mana plasenta akreta ini plasenta yang tidak bisa keluar sama sekali dan tidak bisa keluar sendirinya ya. Lah plasenta itu dari yang nempel itu ada plasenta prekreta, inkreta, sama akreta, ada 3 nih. Yang prekreta itu tidak menembus otot rahim, artinya kalau disuntik kalau disuntik oksitosin kedua nanti bisa keluar sendiri tuh nak, walaupun dia ditunggu sama bidane. Disuntik yang kedua dia bisa keluar sendiri. Yang dua inkreta, inkreta itu menembus otot rahim, tetapi dia itu masih bisa dikeluarin juga dengan bidannya melakukan yang namanya manual plasenta. Lah ini loh yang sering dilakukan oleh bidan ketika area-arimu tidak lahir. Bidan akan melakukan manual plasenta. Ini sesuai teori kok nak, sesuai teori. Jadi kalau seandainya area-arinya nggak lahir, ditunggu disuntik 2 kali ternyata nggak lahir, bidan akan melakukan namanya manual plasenta. Si manual plasenta ini gunanya adalah untuk membantu pelepasan dari dinding rahim tadi. Kalau enggak akan terjadi perdarahan sayang. Makanya ari-ari dengan lengket kayak gini bedanya akan mempunyai waktu, tidak asal-asalan. Jadi itu langsung bukan 5 menit gak keluar langsung dirogoh, enggak, karena ada waktunya ya. Dan yang ketiga adalah akreta. Akreta itu benar-benar dia tidak bisa lepas. Nah, mau kita di manual, mau diapain, ini yang sangat berbahaya. Mungkin yang kemarin rahimnya yang lepas itu atau rahim copot itu adalah plasenta akreta yang sama dukun itu nak. Ketika ditarik terlalu kenceng sehingga ligamentum atau penyangga-penyangga rahimnya ini terbalik lah tuh rahimnya, sehingga geger itu rahimnya pada copot. Lah Bu Bidan, biar saya tidak terjadi namanya tempel, yang pertama adalah operasi sesar. Operasi sesar antara anak 1 dan 2 ini terlalu dekat. Ini yang bisa meningkatkan resiko dari ari-arinya yang nempel. Nomor 2 adalah tadi habis kuret. Makanya ingat nggak, dokter-dokter kalau seandainya kita habis kuret disarankan untuk menunggu dulu kehamilannya supaya apa? Tidak terjadi namanya plasenta akreta kayak gini ya, atau plasenta nempel. Nomor 3 adalah jarak kehamilan atau hamilnya udah berulang-ulang kali. Itu juga sangat berisiko terhadap dari plasenta akreta ini. Yang keempat adalah hamil dengan plasenta previa atau plasenta retak lendah. Ini juga sangat berisiko nak. Yang kelima adalah hamil dengan usia lebih dari 35 tahun ya. Intinya, kalau kita terjadi namanya plasenta akreta atau plasenta nempel, itu bisa didiagnosa nggak Bu Bidan? Bisa kok, diagnosanya lewat apa? Lewat USG. Makanya kalau USG sama dokter SPOG ya, biar dilihat tuh penempelan dari plasentanya, apakah menembus dinding otot-otot rahim atau enggak. Jadi, intinya plasenta akreta atau plasenta yang nempel, ini bisa terjadi pada setiap ibu yang hamil. Lah, kalau seandainya ibu yang hamil kayak gini terjadi plasenta akreta, bisa didiagnosa
didiagnosa nggak Bu Bidan? Bisa ketika USG. Biar kamu tidak terjadi plasenta akreta, apa yang dilakukan yang pertama, kalau kita sesar, alangkah baiknya jarak kehamilan anak satu dan keduanya diatur. Nomor dua, kalau kita habis kuret, alangkah baiknya jarak kehamilannya diatur juga, yaitu kalau dokter bilang 2 sampai 3 bulan baru boleh hamil ya. Nomor tiga, kalau kita mempunyai anak lebih dari 3, 4 itu berisiko terhadap plasenta akreta ya. Jadi kalau seandainya bidanmu ngobok-ngobok atau masukin tangan ke vaginamu untuk ngeluarin plasenta, itu bukan karena bidanmu yang nggak sabaran, enggak, karena ada teorinya ya nak ya. Jadi kalau seandainya plasenta nggak lahir, ditunggu sampai 30 menit, disuntik lagi, ternyata nggak lahir lagi, baru bidan melakukan yang namanya manual plasenta. Tapi pada dasarnya plasenta itu bisa keluar sendiri tanpa dirogoh-rogoh kalau seandainya penempelannya benar. Semakin lapisan DC2 disialisnya rusak, akibatnya tadi ada yang faktor keguguran yang dikuret, kemudian operasi sesar yang berulang, kemudian hamilnya berulang juga, itu semakin dia tipis atau semakin rusak, yang nyebabin si ari-ari itu nempelnya menembus dinding rahim. Jadi tidak boleh disalahkan atau tidak, oh ini gara-gara bidanku nggak sabar, enggak ya. Jadi kalau seandainya kita plasentanya nggak bisa keluar, masa akan dibiarkan aja kayak gitu ya. Dan resiko tertinggi dari plasenta akreta ini adalah perdarahan. Makanya bidannya sangat aware, kemudian bidan juga akan sangat sigap dalam untuk menyelamatkan dirimu agar tidak terjadi perdarahan ya. Intinya kalau kamu terjadi plasenta akreta, jangan takut, tetap tenang dan ikuti prosedur providermu, karena apa? Yang dilakukan kepadamu adalah yang terbaik saat itu ya. Jadi bukan diada-adain atau bidannya nggak sabar, bukan, karena apa? Ini adalah protap yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dirimu supaya tidak terjadi perdarahan ya. Semoga bermanfaat. Kalau mau cari plasenta nempelnya akreta atau tidak, USG yang benar, supaya apa? Doktermu bisa untuk menentukan ya. Semoga sehat selalu, dan untuk mencegah itu minum penambah darah, HB-mu yang bagus, kemudian ketika providermu menyuruh untuk rileks, kamu rileks. Kalau seandainya providermu minta izin untuk manual plasenta, kamu ikhlas dan kamu bahasa kasar bismillahirrahmanirrahim, karena ini yang terbaik. Dan semoga hamilmu, lahiranmu sehat, kemudian anakmu juga sehat, dan jangan terjadi namanya plasenta akreta ya. Oke, bye bye, assalamualaikum.